Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 9 bulan 1 2025. Kiranya terus Tuhan menuntun kita melalui firman-firman Tuhan yang sederhana saudara pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus yang menyatakan isi hatinya atas setiap kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, pagi yang luar biasa Tuhan menyertai kami. Buat sepanjang waktu istirahat kami Tuhan, Kau bangunkan kami dengan tubuh yang segar pagi ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Tuhan buat firman-Mu sederhana dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar, dan kami diperbarui oleh firman yang Tuhan disampaikan buat pagi ini buat setiap kami. Kami rindu Tuhan berkata-kata di tengah kami. Bangun kami Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi ini saat teduh pagi ini Tuhan berbicara buat saya saudara tentang satu hal ini saudara. Ada satu kata yang ditaruh pagi ini buat saya pagi ini. Dikatakan berusaha berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sekali lagi, berusaha berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Perikopnya saudara di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tanpa hati kita dimurnikan kudus di hadapan Tuhan, kita tidak dapat melihat Tuhan, kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yaitu agar jangan tumbuh akar pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya percaya hati kita yang dikatakan tumbuh akar pahit, menimbulkan kerusuhan, itu yang mencemarkan banyak orang, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan terjemahan yang baru dikatakan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan untuk mencapai kesucian dikatakan, karena tanpa kesucian tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Roma 12, 17, 18 juga mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dikatakan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya dikatakan, artinya diusahakan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang sedapat-dapatnya saudara. Artinya kita harus mengusahakan itu untuk kita bergantung hal ini, untuk bahwa kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Matius 5 ayat 23-25 ini luar biasa, saya diberkati dengan ini. Sebab itu ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Dan 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilempar ke dalam penjara. Dan saya percaya ini saudara, waktu ada yang mengganjal dalam kehidupan kita sebelum kita masuk untuk mempersembahkan mezbah korban bagi Tuhan, maka kita harus mengakui itu dan kita harus berdamai dengan saudara kita yang mungkin kita ada ganjalan dengan dia. Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, apakah kamu mengasinkannya? Dengan apa kamu akan mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Dan ini yang menjadi ciri khas kita menjadi anak Tuhan, waktu hidup kita selalu berdamai dengan sesama kita. Dan saya catat di sini teman-teman tentang makna spiritual dan Ibrani 12 dan 14 ini tentang berusaha berdamai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Yang pertama, hidup damai dengan semua orang termasuk musuh dan orang yang tidak menyukai kita. Kita tidak membedakan sesama kita, Matius 5 ayat 44. Yang kedua, mencapai kesucian hati dan jiwa melalui pengampunan, kebenaran dan keadilan, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Mengalami atau mencapai kesucian hati dan jiwa yang mengampuni. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama kita, Matius 22, 37 dan 40. Dan saya catat juga konsekuensi kita waktu kita menyatakan atau melakukan Ibrani 12, 14 ini. Yang pertama, kita akan melihat Tuhan saudara dikatakan. Dengan kita menjaga hati kita untuk kudus dan tidak
kita menjauhkan dari perselisihan yang ada. Dikatakan kita akan melihat ini Ibrani 12:14. Yang kedua, menerima berkat dan perlindungan Tuhan pastinya, penjagaannya atas setiap kita, Mazmur 119:165. Dan yang ketiga, menjadi contoh bagi orang lain, kita menjadi role model, kita menjadi teladan buat setiap orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi contoh. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan, Yohanes 14:23. Dan aplikasinya saudara yang saya catat di sini, yang pertama mengenai berusaha berdamai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Yang pertama, berdoa untuk musuh kita. Aplikasinya Matius 5:44. Kita berdoa buat musuh kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Efesus 4:32. Kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dengan orang lain, menjaga komunikasi dengan sesama kita dengan baik. Yang keempat, mencari bantuan rohani, mencari kekuatan Tuhan, mencari kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melakukannya. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, Ibrani 12:14 yang mengajar kami untuk kami berusaha untuk berdamai dengan semua orang dan kami kejar kekudusan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur dan kami mau aplikasikan Tuhan. Yang pertama, kami akan berdoa untuk musuh kami, orang yang mungkin menjahati kami. Yang kedua, kami mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, kami menjaga komunikasi yang baik dengan sesama kami. Dan yang keempat, kami akan terus mencari pertolongan Tuhan, kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih materikan setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Firman yang sederhana ini Tuhan kiranya menyentuh kehidupan kami dan kami diubahkan Tuhan. Kami mau berusaha untuk kami berdamai dengan semua orang dan kami kejar kekudusan. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apa-apa yang kami kerjakan. Kiranya kami berada di atas langit yang terbuka. Engkau mencurahkan berkat-Mu yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami perkatakan kelancaran terjadi dalam kehidupan aktivitas kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin, amin.